Pada bulan Mei, kota Surabaya genap berumur 730 tahun. Semarak perayaan yang beragam akan berlangsung dalam satu bulan ini. Sayangnya, satu dari kegiatan tersebut tidak bersifat refleksi atas krisis sosial dan ekologi yang telah terjadi di kota Surabaya, sehingga pemerintah perlu untuk segera membuat tindakan. Berikut kami akan bantu ingatkan. Sampah di Pantai Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu ikon dari kota Surabaya yang dulu menjadi tujuan utama wisatawan. Bayangan pantai yang indah dengan pasir dan karang kini tidak lagi bisa kita temui di sana. Pada bulan Maret, Walhi Jawa Timur bersama Jaringan Solidaritas melakukan kegiatan brand audit di pantai tersebut. Alih-alih menemukan pasir dan karang, kami justru menemukan tumpukan sampah memenuhi bibir pantai. Setiap tahun tumpukan sampah manusia bertambah dan memenuhi setiap ruangnya. Belum juga cairan-cairan residu aktivitas rumah tangga dan industri yang merubah laut biru jernih menjadi keruh kehitaman serta berbau busuk. Setelah proses coding, kami mendapati 137 brand dari 108 perusahaan dengan beragam jenis sampah seperti gambar berikut. Kedua, kawasan pesisir yang semakin rusak. Kawasan pesisir yang rusak di wilayah Surabaya tentu juga berpengaruh pada kehidupan para nelayan. Salah satunya nelayan di wilayah Cupat, Nambangan dekat dengan Pantai Kenjeran. Kerusakan ini bukan hanya karena sampah yang menumpuk di Pantai Kenjeran, namun juga penambangan pasir di tengah Selat Madura. Sejak tahun 2006, PT Goragahana telah melakukan penambangan pasir di wilayah Selat Madura. Penambangan ini mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan dan juga kerusakan ekosistem laut. Beberapa rumah di pinggir laut pun juga roboh akibat abrasi yang semakin meningkat. Nelayan nambangan harus mencari ikan lebih jauh akibat dari penambangan ini. Kian tahun, kerusakan di kawasan pesisir ini juga turut memperparah krisis iklim. Dari hasil investigasi lapangan Walhi Jawa Timur, nelayan Cupat Nambangan semakin sulit untuk melaut karena cuaca yang tidak bisa diprediksi lagi. Bahkan, cuaca ekstrim membuat kapal-kapal mereka rusak terhantam ombak. Mereka memprediksi keadaan ini disebabkan oleh kerusakan di wilayah pesisir, salah satunya penambangan pasir. Ketiga, ruang terbuka hijau yang semakin sedikit. Kota Surabaya memiliki beragam ruang hijau yang berupa taman kota. Namun, apakah hal tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan ruang hijau di kota Surabaya? Mengingat industri dan pemukiman terus dibangun di kota ini. Dalam temuan-temuan kami, beberapa area hijau yang lebih besar dan memiliki fungsi lebih baik dari taman justru dihilangkan. Sebut saja hutan kota dan juga waduk sepat. Waduk sepat menjadi bukti nyata bahwa pemerintah mengutamakan kawasan pemukiman elit daripada area hijau yang berfungsi menjadi kestabilan ekosistem. Warga yang berjuang menyelamatkan waduk sepat justru harus merasakan kriminalisasi dan intimidasi. Selain itu, salah satu hutan kota Surabaya yang berada di Dukuh Pakis juga kabarnya hendak dialihfungsikan. Hutan ini juga tidak lagi dicantumkan dalam rencana tata ruang wilayah kota Surabaya. Hilangnya kawasan-kawasan hijau ini pun akhirnya menimbulkan bencana banjir yang tiap tahun titiknya bertambah banyak. Dikutip pada liputan Jawa Pos tahun 2018, ada 118 titik banjir di kota Surabaya dengan ketinggian 40 hingga 50 cm. Titik-titik banjir terjadi karena hilangnya kawasan resapan dan tangkapan air. Hingga hari ini, titik-titik tersebut terus bertambah. Oleh sebab itu, kawasan hijau menjadi kawasan yang urgent, bukan hanya diukur dari luasnya saja, namun apakah kawasan hijau yang ada terdapat tegakan-tegakan yang berguna sebagai kawasan resapan dan tangkapan air, juga sebagai penghasil udara bersih. Selanjutnya, krisis iklim, polusi udara, dan krisis air bersih. Pada indeks kualitas udara di Surabaya untuk bulan-bulan ini dalam keadaan baik, namun berada di sekitar 2 kali 2,5 PM, artinya melebihi batas ambang WHO. Wilayah industri seperti Rungkut, lalu Banyu Urip hingga Wilangun memiliki kualitas udara semakin buruk dan debu yang semakin menghitam. Selain itu, ada bau-bau aneh di sekitar industri dan ini yang bisa kita rasakan pada jam-jam tertentu seperti malam dan pagi hari. Hingga di umurnya 730 tahun, kota Surabaya belum menyediakan keterbukaan informasi mengenai kualitas udara seperti menyajikan secara real-time pada website. Sama seperti kualitas udara, kualitas air juga tidak jauh berbeda. Daerah industri terutama Rungkut, Banyurip, Wilangun, hingga Perak memiliki kualitas air yang tercemar pada level sedang hingga berat.
Sungai Kalimas juga memiliki kualitas kelas 3 yang artinya tidak layak untuk diminum. Berdasar laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota 2021, indeks kualitas air permukaan Surabaya sebesar 58,18 atau tercemar ringan. Namun melihat dari pemantauan sumber air tanah di Surabaya, kualitasnya bukan lagi tercemar ringan namun kesedang dan buruk di beberapa permukiman padat. Pada beberapa kasus ditemukan bau seperti besi, warna kecoklatan, dan pada titik tertentu berwarna agak kekuningan. Ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas air di Surabaya sudah sangat tercemar. Hal tersebut berujung pada kekurangan air bersih dan menuai protes dari warga Surabaya. Sayangnya, solusi yang dipilih pemerintah justru dengan membuat proyek strategis nasional bersama SPAM unggulan, di mana SPAM ini menyedot sumber unggulan dari Pasuruan dengan jumlah 750 liter per detiknya untuk dialihkan ke kota Surabaya. Lebih parahnya, 75 juta liter air per bulan atau setara 30 liter per detik dari SPAM unggulan ini dipasok untuk perumahan elit Citraland, sehingga air bersih ini hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Dan ini yang terakhir, PLTSA sebagai solusi palsu. Ada proyek yang belum banyak orang tahu, namanya pembangkit listrik tenaga sampah. Proyek ini digadang-gadang sebagai proyek transisi energi atau bisa dibilang menjadi proyek pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Pembangkit listrik ini menjadi salah satu solusi atas pengelolaan sampah yang menumpuk di kawasan Benowo. Alih-alih mengurangi sampah, proyek ini justru menimbulkan masalah baru, yaitu menghasilkan emisi yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Emisi ini timbul dari teknologi insenerasi yang digunakan pada pembangkit ini. Insenerator selain menghasilkan gas yang bahaya untuk efek rumah kaca, juga menghasilkan dioksin. Lalu juga ada debu yang apabila terkena manusia akan menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Terakhir ada juga fly ash atau debu dengan partikel lebih kecil yang apabila terkena tanaman akan menyebabkan kematian. Sehingga rasanya memilih solusi ini justru menimbulkan masalah baru yang memperparah kerusakan lingkungan. Itulah kado yang dapat kami berikan di ulang tahun Kota Surabaya ini. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi buah catatan penting bagi pemerintah Surabaya. Memikirkan solusi dari permasalahan sepertinya jauh lebih penting daripada perayaan-perayaan yang hanya bisa dinikmati sebagian warga Surabaya. Kami justru memberikan apresiasi kepada warga Surabaya yang masih berjuang menyelamatkan lingkungan hingga hari ini, seperti warga setempat yang berjuang mempertahankan waduknya dan nelayan cepat Nambangan yang berjuang mempertahankan wilayah pesisirnya. Sayangnya mereka justru jauh dari apresiasi atau dukungan pemerintah Kota Surabaya.